Oke, kali ini kita kedatangan tamu Bapak Saini Boli atau yang sering kita kenal dengan nama Bapak Boli ya. Iya. Ya, tapi bukan Bapak Agus Boli ya. Bukan. Beda. Ya, beda jalur. Beda jalur. Bapak Boli ini dia seorang guru ya, seorang guru. Iya. Sekaligus seorang pegiat apa ya Pak itu perpustakaan berjalan gitu ya Pak ya. Pencetus ya Pak untuk. Enggak juga, itu berat kalau dibilang pencetus banyak lagi. Tapi kalau saya dengar baru Bapak yang buka itu di Flores Timur. Apa itu benar? Mungkin sebelum-sebelumnya ada, cuman saya belum tahu. Banyak teman-teman di Adonara juga yang buka kayak lapak baca gitu banyak. Cuman mungkin yang beda, yang agak sedikit berbeda dari saya mengkhususkan kalau di lapak baca itu mengkhususkan di buku-buku sastra dan teater begitu. Memang minimnya ruang atau apa ya, perpustakaan atau kawan baca yang mengkhususkan diri di sastra dan teater, dan saya ambil peran di situ karena ruang-ruang lain misalnya perpus anak atau taman baca anak itu sudah banyak gitu ya. Kalau untuk sastranya sendiri, apa kegiatan untuk sastranya itu hanya untuk perpustakaan berjalan itu atau ada kegiatan yang lainnya? Justru lapak baca itu setelahnya, bukan lapak baca dulu baru ada agenda lain, malah justru lapak baca itu. Jadi sebelum itu sudah ada kegiatan lain? Ada. Saya bikin ngopi puisi. Oh, ngopi puisi itu ya. Ini sudah mau yang ke-9. Dari 2017. Dari 2018. Dari 2018 berapa kali saya sudah buat. Itu waktu pertama malah diliput media provinsi di sini di Pos Kupang. Terus beberapa pas yang kedua kalau nggak salah, kedua dan ketiga itu juga sempat diliput juga. Keempat itu juga sempat masuk di berita membludus.com, berita online. Kelima itu kita kolaborasi dengan teman-teman seniman mengajar. Keenam itu kami gelar di ruang publik di taman kota. Ketujuh sudah mulai masuk pandemik, kita kolaborasi dengan seniman-seniman luar di Lombok, di Surabaya, di Bandung. Ada beberapa teman yang ikut terlibat baca puisi di ngopi puisi secara virtual. Ngopi puisi 8 juga masih dengan virtualan. Ngopi puisi 9 ini mau di ruang publik lagi rencananya, tapi tetap nanti kita pakai patuh protokol kesehatan karena pandemik ini. Motivasi apa sih sebenarnya motivasi Bapak Boli ini buat kegiatan seperti begitu ngopi puisi? Oke, ini juga mulai terang terbaca bahwa ternyata puisi atau sastra itu sebenarnya tidak dekat dengan anak-anak muda. Itu yang perlu jadi keprihatinan kita bersama. Banyak sih lahir misalnya penyair muda, tapi benar nggak mereka juga cemplung ke misalnya memotivasi adik-adiknya untuk juga bisa menulis atau mengenal sastra gitu kan. Itu ya memang seperti juga pernah dibilang salah satu tokoh budaya di sini, Pak Silvester Petaraurit, bahwa memang sastra atau penyair itu sangat individual. Nah itu saya mau coba mendobrak hal-hal itu, maksudnya bagaimana penyair juga harus bisa dikenal sama publiknya gitu. Dia nggak tersembunyi, nggak sendiri gitu. Jalannya ya seperti ini, membuka ruang-ruang pertemuan antara anak muda, antara masyarakat umum dan penyairnya sendiri. Makanya di ngopi puisi 6 tuh kita angkat tema kalau nggak salah tuh puisi atau sastra di mata orang awam gitu dan anak muda. Ya memang dari jawaban itu kita temukan anak-anak muda sekarang menganggap kalau sastra itu lelucon gitu. Itu kan juga menarik sih. Justru dari situ istilahnya kerja sunyi kita juga jadi punya motivasi untuk
sastra berarti belum dikenal masyarakat nih, ayo dengan caranya walaupun kita tidak pintar gitu, karena biasanya orang-orang pintar juga lebih nyaman dengan ruang-ruangnya sendiri, justru tidak mau turun di jalan gitu. Ayo saya memilih ya lapak baca, ngopi puisi, hadir di jalanan gitu. Dan ruang-ruang jalanan itu menurut saya sih masih apa ya, dia di Flores Timur ya, kalau bicara di Flores Timur itu masih masih ini apa kurang 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 familiar gitu. Tapi justru menurut saya justru ruang-ruang jalanan itu kayak tadi kita sempat ngobrol siang tuh, bagaimana tentaranya takut gitu sama buku bacaan gitu. Nggak apa-apa ini kita ngomongin gitu ya. Tapi justru gitu, menurut saya kebodohan ini semacam dibiarkan gitu. Makanya kita yang sadar itu, bukan kita yang pintar ya, bahwa kita yang sadar akan permasalahan itu ya coba juga berani untuk turun di jalan, hadir di jalanan untuk memberi pencerahan itu. Soal diterima atau tidak diterima itu soal kemudian itu. Jadi menurut Pak Boli sendiri dari 9 kegiatan itu ya, apa sih bagaimana tanggapan masyarakat awam tentang kegiatan itu? Apakah menurut Pak Boli saja ya, menurut Pak Boli, apakah ada ketertarikan gitu dari masyarakat awam dengan puisi itu sendiri, sastra itu sendiri? Mungkin ada, mungkin juga, tapi ruang untuk kita mau berkumpul itu di sini masih jarang, apalagi sifatnya yang dia sebenarnya kan apa ya, pertemuan yang saya buat di ngopi puisi itu kan dia selalu terbuka untuk umum, tapi memang publik kita di sini belum tahu, tapi misalnya belum terbiasa dengan kalau ada kita bisa misalnya buka undangan di media sosial ya. Mereka pikir itu untuk kelompoknya sendiri. Nah itu yang sebenarnya tidak, itu terbuka sangat untuk masyarakat luas yang tahu berita ini, silakan datang gitu. Sebenarnya itu pelan-pelan di Ngopi Puisi 6 juga orang banyak datang, hadir untuk bisa datang, tapi di beberapa acara kadang-kadang sepi. Tapi itu tidak menyurutkan kita untuk terus menggelar, karena kadang di satu agenda acara Ngopi Puisi itu isinya cuma di beberapa agenda puisi banyak yang datang. Itu sangat biasa menurut saya, justru itu jadi tantangan tersendiri. Tapi mudah-mudahan nanti orang akan lebih mengenal lagi dan mau datang, nggak cuma sekedar mengenal lewat media sosial, tapi juga mau datang, misalnya mau baca puisi, terserah, mau baca puisi, mau pantomim, mau nyanyi, mau main musik, silakan. Ruangnya memang ruang apresiasi sekaligus mengenalkan sastrawan yang ada gitu. Selain dari untuk sebelum kesananya, saya ingin tanya nih, itu ngopi puisinya itu di mana ya Pak? Ngopi itu kan sebenarnya ngopi puisi itu pendobelan sih kata ngopi, ngobrol puisi. Oh begitu. Ngobrol puisi ya sebenarnya. Jadi ada tempatnya tidak? Kayak kalau di taman kota saja gitu, atau bebas tempatnya? Kalau ngopi puisi saya pilih untuk nomaden ya. Nomaden. Berpindah-pindah tempatnya. Jadi mungkin karena itu tuh Pak Boli. Jadi ketertarikan orang di situ juga jadi terhambat karena nomaden tadi. Enggak sih, kan kalau menurut saya sendiri nomaden itu jadi buat supaya kita segar ingatannya, maksudnya nggak bosan di satu tempat. Kalau menurut saya sih itu bisa. biar juga tidak bosan di satu tempat. Makanya saya pilih untuk berpindah-pindah acara ngopi puisinya. Kalau misalnya di satu tempat malah justru saya agak meragukan apa akan ramai atau enggak gitu. Tapi itu kan di pilihan gitu. Lagi pula memang ngopi puisi ini kan salah satu agenda andalannya dari Bengkel Seni Milenial. Kebetulan saya pembinanya, dan memang kita bergerak itu ya dengan serba keterbatasan, tapi itu tidak menghalangi kita untuk terus bergerak. Karena buat saya pergerakan kesenian, pergerakan sastra, pergerakan literasi, modal utamanya kalau saya jangan dulu punya materi berapa gitu, tapi kita mau buat apa itu. Dan hal itu memang masih, kalau menurut saya secara pandangan yang mungkin sedikit naifnya,
orang-orang sini belum bisa gitu bergerak kayak gitu tuh. Saya belum punya niat yang besar untuk kalau misalnya acara ini nggak ada duitnya mau nggak gitu. Kalau saya kan lebih terbiasa, saya mikir gelisah, saya mau buat apa ya saya buat aja Buat gitu, aja gitu. buat nanti Ketulusan gitu ya, ketulusan. nanti dari mananya nanti pasti ada aja yang tolong gitu. Lagi pula kan sebenarnya secara simpelnya membuat atau menggelar agenda seperti itu, kalau misalnya kita mau bersusah-susah untuk keluar duit itu, secara ringkasnya itu nggak lebih dari 200.000 gitu, cuman modal aqua, beli konsumsi sedikit sudah. Jadi Biasanya gini Pak Boli, uh, dari keterbatasan itu kan, banyak hambatan mungkin ya yang Bapak Boli hadapi untuk kegiatan yang Bapak Boli jalankan ini. Yang ingin saya tanyakan itu apa sih tujuan Bapak itu? Untuk apa begitu? Kalau itu hanya untuk merugikan Bapak, kenapa Bapak teruskan gitu? Istilahnya begitu ini kasarnya ya, Pak. pertanyaan yang sering muncul untuk ngapain sih kita sudah Iya. di sana. Kebetulan sastra itu apa ya? Saya ngerasa saya dekat sekali dengan sastra, saya suka sekali dengan sastra. Untuk saya bisa ada terus di dunia sastra itu, eksistensi memang sangat dibutuhkan. Dan apa ya, saya tidak ingin kalau ngerjain kayak gini sendiri, atau saya misalnya terkenal sendiri atau itu sendiri, itu saya sebenarnya tidak ingin seperti itu. Makanya saya terus menggelar ini, upaya saya dari meregenerasi orang-orang untuk supaya mereka bisa jadi suka sama sastra, mereka juga mau belajar sastra, mereka mau belajar ya. Tapi memang di mana tempat pun halnya seperti ini. Cuman bedanya kalau misalnya kayak kita di Jawa, walaupun misalnya dari satu daerah paling dia cuma 1-2 orang, tapi ada ruang-ruang pertemuan gitu. Ada ruang-ruang pertemuan yang mereka bisa ketemu. Kayak di Jakarta di ini tempatnya jauh-jauhan, tapi memang karena sudah punya minat yang sama, mereka akan hadir. Beda sama di sini gitu. Misalnya sebenarnya tercatat di Flores Timur ini banyak seniman, banyak sastrawan. Tapi kalau misalnya ada event-event sastra, ya kita nggak bilang ngopi puisi lah ya, mungkin event-event yang lain, orang belum tentu akan datang. Iya benar. Mereka hanya akan menunggu gue diundang nggak. Mereka belum terbiasa dengan, kalau misalnya kita buka pamflet itu berarti itu artinya undangan terbuka, mereka belum terbiasa untuk datang. Entah karena ego, entah karena mereka terlalu wah itu menurut saya, Atau mungkin publikasinya tidak sampai, kurang peduli, mungkin bisa jadi seperti itu. Tapi memang saya mau mendobrak apa semacam menara gading itu, bahwa sastra itu tinggi sekali, jadi hanya orang-orang pintar yang boleh ada di sana. Saya mau rombak itu. Kebetulan kesenian saya dibesarkan di jalanan, di mana kita diajarkan untuk bahwa semua orang boleh cinta sama sastra gitu. Dulu 3 tahun saya di Sastra Kalimalang itu, saya pegang satu halaman terbit di Radar Bekasi, isinya puisi-puisi dari bahkan anak SD, anak TK kayak gitu. Itu bisa masuk di ibu rumah tangga gitu. Malah di zaman-zaman sebelum saya pegang itu kadang-kadang kuratornya itu nungguin tukang tambal ban untuk bikin puisi, untuk security untuk bikin puisi. Nah yang hal-hal kayak gitu kalau di sini kan kadang melihat bahwa sastra itu tinggi banget gitu gini atau wah cuman orang-orang pintar yang boleh tahu gitu. Itu malah justru menjauhkan sastra dari masyarakatnya sendiri, hal-hal seperti itu. Begitu. Air hampir habis. Pokoknya kita nyantai. Selain ngopi puisi, Bapak Boli juga terlibat di Nara Teater. Iya betul. Ya. Selain itu di mana lagi Bapak tadi? Kalau di ini ada saya ikut di Nara Teater, saya salah satu pendiri Bengkel Seni Milenial, saya juga ikut di Agupena.
Selain itu saya juga ada di Fanfare, terus saya juga mendirikan TBM Lautan Ilmu di awal tahun ini saya ditunjuk sebagai apa eh ketua forum taman bacaan. Taman bacaan. Taman bacaan Plotim di Kabupaten Plotim. Saya tertarik dengan bengkel milenial tadi yang Oke. didirikan oleh Bapak Boli sendiri ya. Bengkel itu. Bukan saya sendiri tapi bareng sama siswa saya. Oh, siswa. Sama siswa. Jadi itu memang bentuk kegelisahan bahwa di Flores Timur ini keseniannya kita untuk anak-anak muda ruang untuk mengapresiasi itu kita lihat hampir tidak ada gitu Iya. ruangnya. Dia pasti nunggu momen-momen dari pemerintah. Kalau misalnya pemerintahnya lagi tengkurap, bahkan berarti tidak ada kejadian-kejadian kesenian. Iya. Nah itu yang saya mau coba rubah itu, ruang itu, bahwa ada atau tidak ada pemerintah hadir di kesenian harus tetap ada tetap gitu. hidup, gitu. Harus tetap hidup gitu. Itu dari saya. Makanya saya mendobrak itu. Selama masa pandemik boleh dicek mungkin sekolah mana aja gitu yang setingkat SMA yang produktif berkarya selama masa pandemik. Kami selama masa pandemik paling tidak dalam catatan saya di Bengkel Seni Milenial kita hampir ada 10 agenda item kegiatan selama masa pandemik. Dan itu mungkin hampir tidak bisa ditiru sekolah lain gitu. Bahkan sekolah-sekolah mapan di mana mereka yang pakai sekolah daring atau luring, bahkan untuk sistem pendidikan aja mereka masih bingung mau ngapain, apalagi ngomongin bicara kesenian. Tapi saya lewat kemauan kuat untuk membuka ruang informasi yang membimbing anak-anak untuk berprestasi, kami terus hadir di masa pandemik gitu. Walaupun dengan segala keterbatasan, walaupun dengan segala protokol kesehatan, kita tetap buat itu gitu. Nah, itu yang kami lakukan. Terakhir kami sempat festival drama pendek. Terus kami juga juara 1 lomba pidato. Itu di masa-masa pandemik di mana orang lebih nggak ngapa-ngapain, kita malah ngapa-ngapain gitu. Jadi di bengkel seni sendiri anggotanya itu semuanya siswa dari sekolahnya Bapak? Hari ini siswa aja. Siswa saja? Itu memang ya kadang naik turun jumlahnya juga. Karena memang anak-anak juga belum terlalu memahami bahwa kesenian itu bukan cuma sekedar tampil tapi ada proses. Makanya yang sudah lelah dengan proses itu biasanya mundur. Apa tidak ada niat untuk biar ini tidak hanya untuk siswa di sekolahan saja, atau bisa mengambil siswa dari sekolahan lain gitu? Itu wacana itu mungkin pelan-pelan akan kita coba gulirkan, karena itu kita lahir dari eskul, maksudnya lahirnya dari eskul. Tapi nanti kita lihat ke depannya, kalau misalnya agak sedikit redup, mungkin langkah itu juga boleh diwacanakan bahwa kita akan juga memfasilitasi teman-teman yang alumni mungkin, atau teman-teman dari sekolah lain mungkin yang mau sama-sama dengan niat yang serius mau mengembangkan kesenian, bukan sekedar tampil di atas panggung. Saya selalu menolak gitu, maksudnya dalam tanda kutip saya menolak artis gitu, maksudnya yang cuma pingin tampil doang tapi tidak mau berproses. Kalau bahasa kasarnya di sastra Kalimalang tuh artis anjing gitu, kayak gitu. Cuman mau tampil tapi nggak mau prosesnya. Dan itu kita banyak menemukan itu. Memang itu salah satu PR di generasi milenial. Memang mereka lebih pingin jadi artisnya, padahal proses itu jadi penting. Ketika lu nggak punya bakat, lu nggak punya apa-apa gitu, terus lu cuman mau tampil, itu justru membunuh diri lu sendiri gitu. Tapi lewat proses kita bisa, oh lu kurang gini gitu. Nah itu yang mereka belum sadari. Kayak kemarin contohnya, saya suruh saya punya pameran seni rupa yang kebetulan anak-anak BSM yang tampil untuk ini. Ini pameran seni rupa, tapi yang dikritik tarinya. Jadi di opening itu ada nari. Narinya jelek, jadi yang dikritik tari, bukan pamerannya. Nah itu kan juga boleh jadi refleksi kita bahwa suka atau tidak suka, berproses kesenian tuh kalian harus serius, kalian harus benar-benar berlatih gitu.
Karena itu ketika kalian tampil buruk, yang nonton nggak mau tahu mau prosesnya seperti apa. yang matinya nanti kita di pelatihnya, maksudnya kok karya seperti ini. Tapi buat saya sih untuk di Flores Timur sendiri ada beberapa anak-anak yang mau aja, itu udah kita bersyukur. Karena kadang kita terutama di saya punya sekolah memang tidak banyak, bukan tidak ada bakatnya, tapi yang mau berproses bareng untuk jadi sebuah produk itu nggak banyak. Itu hitungannya nggak lebih dari 10-an. Jadi Itu PR terbesar juga. bagaimana sih pendapat Bapak Budi tentang sastra itu sendiri di Flores Timur? Apakah mati atau merangkak perlahan? Kalau mati saya pikir tidak. Dia hidup, banyak sastrawan-sastrawan hebat di sini, tapi mungkin ini cuman ruang persepsi saya yang sedikit berbeda. Banyak teman-teman sastrawan yang dia Saya tidak mau terjun langsung di ini. Saya malah dengarnya Bapak Budi saja tuh di Facebook. Itu gitu. ini pertanyaannya lumayan provokatif. Kita bisa sebut nama-nama seperti misalnya Ari Tukan, Pak Ari, Pion Ratuloli, Barapati Raja, terus misalnya siapa lagi, itu banyak lah nama-nama, Amber Kebelen, terus beberapa Jamie Piran, terus ada Bastian Lewar, terus beberapa nama-nama yang memang bergelut di kesenian. Tapi memang tidak banyak dari teman-teman sastrawan yang mungkin aktif, yang lain-lain gitu. Yang ini seaktif Bapak ya, maksudnya seaktif saya di media sosial gitu. iya. Dan coba membuka ruang-ruang itu, karena saya memang senang melihat anak-anak muda muncul. Misalnya kalau di anak-anak mudanya itu ada Kalitus, terus ada beberapa nama yang cukup inilah, maksudnya nulisnya bagus gitu. Itu pingin juga saya melihat lagi Eva. Kalau di sini nih ada Eva. Kalau di sini kan ada misalnya nama-nama Pak Ignas Kleden, terus siapa tuh, saya lupa lagi namanya. Di teman-teman di Way Balun sendiri banyak sastrawannya. Cuman memang untuk nggak banyak sastrawan yang berani membuka ruang. Maksudnya gitu. Kalau gue udah punya nama, ngapain lagi gue buka ruang buat yang itu. Saya menolak itu gitu. Maksudnya ngapain saya sendiri gitu, ngapain saya terkenal sendiri, buat apa gitu. Dan nanti juga dikubur ya, yang diingat apa jasa kita buat orang lain gitu. Nah itu yang kadang ya individualnya teman-teman itu yang jadi tidak membuka ruang itu. Padahal kita punya generasi muda yang perlu kita rawat juga dengan sastra. Justru sastra boleh hadir di Flores Timur ini untuk juga melembutkan budinya anak-anak gitu. Bisa kita lihat misalnya bagaimana kelakuan anak-anak muda di sini. Kalau itu masuk sastra dia akan sedikit berbeda gitu. Dan itu sastra itu mungkin banyak teman-teman yang sastrawan juga masih mengejar keindahan gitu. Tapi beruntungnya kami yang di jalanan gitu, nggak penting keindahan gitu, tapi bagaimana sastra bisa merubah keadaan gitu. Walaupun bukan tugas sastra juga gitu. Misalnya kalau kata Sutarji itu kesenian yang mencari keindahan itu baru hanya sampai pada kulitnya. Itu dia ngomong di atas panggung terapung. Dia bilang gitu. Jadi banyak sastrawan seniman terutama di sini juga masih cari estetika keindahannya gitu, tapi dia belum mau bersusah payah untuk cari sampai tidak sekedar kulit gitu. Makanya kan kadang kita nyari bagaimana sih kita belajar dulu karyanya harus seperti apa, karyanya seperti apa gitu. Kadang orang nggak mau dan nggak berani buat karya itu karena ilmu kami masih cetek gitu, kayak gitu. Karena jadi kalau misalnya kita terus mendiamkan itu, jadi di Flores Timur ini karyanya nggak akan banyak. Justru kadang-kadang di sini yang saya temuin, kadang kalau misalnya kita punya imajinasi atau karya gitu, kita buat sedikit nih, nanti orang tiru. Tapi lemahnya setelah orang tiru dia nggak buat lagi karya yang lain. Misalnya lu habis nonton pertunjukan gua, ini sering beberapa malah justru hadir di pengakuan langsung gitu kan. Iya gua habis nonton pertunjukan lu, gua buat lagi di kampung gua gitu. Maksudnya itu bagus, tapi kalau bisa jangan jadi plagiat gitu. Benar.
boleh terinspirasi tapi tidak boleh jadi Jadi plagiat. Itu yang paling poin pentingnya. Justru kita mengajarkan anak-anak untuk, makanya pertama kita kadang masih tertinggal secara intelektual, apalagi kita yang pernah di Jawa itu kan merasa sekali bahwa kita di sini banyak orang itu masih tertinggal secara intelektual. Nah, sebenarnya cara untuk kita tidak makin tertinggal ya buka ruang-ruang diskusi. Kadang kita bisa menemukan ide-ide bernas dari anak-anak muda, dari siswa kita. Pak, buat gini aja, Pak, buat gini aja. Kita tidak memposisikan kita sebagai yang paling tahu gitu. Kalau kita memposisikan diri kita sebagai yang paling tahu dan orang nggak boleh bantah, ini yang jadi celakanya dari kesenian gitu. Padahal kesenian membuka ruang untuk kita menyerap dari mana tanpa harus menjadi plagiat. Terinspirasi boleh, jadi plagiat jangan. Setuju, saya setuju. Begitu. Jadi untuk saat ini kegiatan yang dilakukan oleh bengkel milenial itu hanya berfokus ke sekolah saja, tidak untuk umum kan, atau bagaimana bengkel milenial itu? Dia kalau keanggotaan dia khusus untuk sekolah. Tapi kalau agenda untuk semua, untuk umum, biasanya itu maksudnya kita buat kegiatan dari seni sendiri dipertontonkan ya, untuk umum atau untuk sekolah saja. Kalau misalnya agenda keseniannya itu untuk umum, terbuka untuk umum. Tapi kalau misalnya keanggotaan dari bengkel seni milenialnya untuk anak-anak sekolah itu. Anak-anak SMK Suradewa. Jadi memang itu tadi saya bilang, bos, sebenarnya agenda bengkel seni milenial itu dia terbuka untuk umum. Walaupun misalnya kadang di masa pandemi kita memang agak sedikit membatasi karena protokol itu. Tapi sebenarnya di banyak agenda kesenian yang dilakukan bengkel seni milenial maupun SMK Suradewa itu kami buka seluas-luasnya untuk publik gitu. Tapi ya paling yang datang teman-teman seniman yang beberapa gitu. Kayak salah satu contoh ini, pernah tampil di mana bengkel seni ini? Bengkel seni milenial kalau bicara pernah tampil tahun 2018 sudah pernah tampil. Wow. Kita malah justru tampil di perayaan 100 tahun Gereja Waibalun. Jadi untuk di Santa Ignatius itu. Waibalun. Enggak, itu bukan yang pertama. Itu bukan pertama. Mereka tampil mungkin yang keluar pertama. Tapi untuk penampilan pertama itu mereka bukan. Mereka pernah tampil yang pertama di luar itu di OMK. Bawain pantomim Sapardi Djoko Damono, Selamat Pagi Indonesia, itu pakai pantomim. Kayak teatrikal pantomim. Terus di 2018 agak tengah, agak akhir gitu, kita pentas di sini perayaan 100 tahun Gereja Waibalun di Waibalun sini. Nah, itu bawain karyanya Wes Rendra. Itu lumayan dapat apresiasi yang luar biasa. Tahun 2019 anak-anak BSM tampil di agenda bulan bahasa di Pancamarga Kolimasang, Rumah Rindu. Begitu. Sampai saat ini menurut Pak Boli apa sih kendala yang paling berat gitu untuk memajukan sastra sendiri di Flores Timur itu? Kendalanya mungkin apa ya? Kalau menurut saya kendalanya ya orang belum mau terbuka untuk sama-sama bergaul bersama. Maksudnya lu boleh dari komunitas mana, tapi kalau misalnya kita ada acara, kira-kira lu mau datang nggak gitu? Apakah sampai saat ini atau Pak Boli pingin kayak dukungan gitu, butuh dukungan dari pemerintah atau bagaimana? Saya nggak bilang saya nggak butuh dukungan dari pemerintah, tapi kalau pemerintah mau bantu silahkan, nggak apa gitu. Menurut saya nggak jadi penting ukuran dibantu atau tidak dibantu, karena apapun itu Pak Boli tetap jalan. Ya, kegelisahannya ada kegelisahan kita melihat keadaan, kita melihat lingkungan sosial gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya bantu harusnya mereka lebih melek daripada kita. Karena mereka yang lebih punya tanggung jawab untuk misalnya kalau di pemerintah sekarang, maaf kita nyentil sedikit ke politik, mereka punya agenda selamatkan anak muda. Tapi anak muda yang mana nih? Pasti orientasinya lebih banyak ke
lebih banyak ke ekonomi. Iya. Benar, ekonomi harus maju gitu, dan anak muda harus kenal sama ekonomi. Tapi jangan salah bahwa anak muda juga punya kreativitas lain selain misalnya jualan gitu. Apakah industri kesenian ini tidak bisa jadi motif ekonomi? Pasti bisa kan. Cuman itu belum dilihat peluangnya sama pemerintah gitu. Dan akhirnya industri kreatif itu belum dilihat di khususnya di Pemda sini ya, kita nggak bilang pusat, khususnya di Pemda sini. Bagaimana mereka masa bodoh sebenarnya terhadap hidup matinya seniman di Flores Timur ini. Siapa sih seniman di Flores Timur ini yang benar-benar didanain sama pemerintah daerah? Hampir tidak ada. Mungkin paling orang-orang dekat yang punya sanggar. Dan sialnya seniman di sini, ini maaf juga nih, ini nggak apa-apa nanti. Sialnya seniman di Flores Timur, kalau menurut saya lumayan manja. Mereka manja, nggak ada duit mereka nggak buat. Itu kritikan saya untuk, oi seniman Flores Timur, jangan manja. Itu yang saya rasakan. Saya bukan seniman yang kaya, saya bukan seniman yang pintar. Tapi saya seniman yang terus bergerak di Flores Timur ini. Ini agak sedikit marah-marah dan emosional kalau udah ngomongin kayak gini. Boleh dicek rekam jejak saya selama 2018 sampai sekarang. Saya seniman, khususnya di seni pertunjukan, khususnya di teater ataupun sastra, saya adalah seniman paling produktif. Rekam jejaknya ada semua gitu. Dan saya bukan bangga juga, tapi justru saya gelisah kenapa hanya saya aja gitu. Tapi mudah-mudahan lewat terus saya bergerak seperti ini, mudah-mudahan banyak seniman-seniman juga yang termotivasi untuk bergerak. Karena kalau mereka sudah bergerak, mereka lebih pintar, mereka lebih punya peluang untuk bisa mengakses misalnya bisa masukin proposal atau apa. Kalau saya enggak, ada yang bantu, alhamdulillah, enggak, kami tetap jalan. Tapi karyanya terus ada. Nah, itu seniman-seniman, saya melihat masih seniman-seniman di Flores Timur ini manja. Jadi kalau nggak ada uangnya mereka nggak kerja gitu. Ya siapa sih yang nggak butuh uang gitu. Kadang saya juga kalau ini pasti butuh gitu. Tapi kita juga tetap harus punya produk kreatif sendiri. Makanya saya lebih begini, dibanding ini, kalau saya sebagai seniman yang udah sering buat kayak gini walaupun belum bagus-bagus amat, saya lebih nyaman orang 10 orang beli tiket pertunjukan saya daripada 100 orang cuman ngucapin perpisian. Nah itu kan pelan-pelan kita bisa membangun industri kreatif. Kalau cuma 100 orang, weh selamat, bagus pertunjukan lu bagus, pulang kita lapar. Nah itu kan juga sebenarnya kalau misalnya, makanya nanti kan orang-orang di balik kita yang bantu kan juga bisa kita support gitu. Oh ini buat ininya segini, oh ini buat temen ini segini, ini buat temen ini segini. Asal pemerintah juga jeli melihat itu sebagai seni pertunjukan ekonomi kreatif. Karena pusat sudah melirik itu sebagai ini kan. Kalau kita orang turis datang, dia sajiin apa gitu. Jangan yang baru lagi gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya senimannya produktif, berkarya, terus mendesak terus pemerintah, mungkin kita satu-satunya daerah yang tidak mengakses FBK, fasilitas bidang kebudayaan, yang anggarannya triliunan. PR-nya apa? Nah, ini kita nyambung lagi, nggak apa-apa ya. PR-nya apa? Kita hampir di Flores Timur ini tidak ada sanggar yang berbadan hukum. Jadi tanpa itu kita tidak bisa mengakses itu. Kecuali kalau kita seniman disabilitas, mungkin masih bisa lewat perorangan. Tapi ya itu, intinya nggak apa-apa lah kita ketinggalan, tapi kita juga harus tahu di mana batas ketinggalan kita dan kita kejar. Jangan kita ketinggalan, kita ketinggalan nih, udah biarin aja. Nah, jangan seperti itu. Tapi kita tahu nih, kita ketinggalannya di sini nih, kita kejar bagaimana caranya untuk kita bisa. Karena bukan
dalam kita membangun sebuah kesenian, hal materi itu juga ya penting juga untuk menyokong gitu. Tapi tetap idenya dari kita punya kegelisahan. Ya, benar. Tapi kalaupun tidak ada, kita tetap harus bisa bergerak. Tapi kita tahu bahwa misalnya pemerintah juga sebenarnya pusat ya, bukan daerah. Maaf, daerah masih kacau, bahaya, banyak korupsinya. Sorry. Itu yang gue rasain sih. Kita kerja 3 bulan nggak dapet apa-apa. Makanya sorry nih daerah nih, gue lumayan bilang gue kapok kerja sama lu nih. Gue sebagai seniman males lah kerja sama lu. Kerja 3 bulan nggak, jangankan dikasih duit, evaluasi juga enggak, payah. Nah itu emang agak kapok kalau untuk kerja kesenian, kerja kebudayaan sama pemerintah daerah gitu. Jadi kalau seandainya kita bandingkan dengan Bali, apalagi hancur lebur ya. Nggak usah dibandingin sama Bali dulu deh. Kita bandingin nih sama adik kita tetangga nih, Lembata nih, kacau lah kita pokoknya. Jadi kalau nggak usah ngomongin dulu nih. Begitu sih. Tapi apakah setelah saya kecewa dengan pemerintah saya nggak buat apa-apa? Apakah saya misalnya di kampus udah mentok gitu, apakah saya nggak buat apa-apa? Saya buat. Malah justru beberapa kekecewaan kita yang misalnya dari Pemda, dari misalnya kampus sendiri, justru itu kita lawan dengan tetap aktivitas kreasi seni. Jadi saya pernah bilang juga, saya minta maaf sebagai mahasiswa, tapi sebagai seniman saya tidak minta maaf. Jadi kita terus bisa bikin karya apa, bikin apa gitu. Karena memang Flores Timur itu butuh letupan-letupan kecil gitu. Menurut saya sih butuh letupan-letupan kecil. Saya nggak tahu untuk yang bisa mengukur seberapa saya pikir teman-teman yang melihat aktivitas saya atau yang bisa mengapresiasi apa yang saya buat. Saya nggak bisa bilang saya buat ini terus ukuran capaiannya seperti ini enggak. Ukuran capaiannya itu dari teman-teman yang melihat sendiri apa yang saya buat gitu. Dan mudah-mudahan selama saya masih kuat saya akan terus gitu. Dan ya modal saya memang bukan modal uang, modal saya modal nekat dan modal semangat itu sih. Modal semangat itu yang akhirnya menggerakkan dunia. Dan kita percaya sih kalau misalnya makanya teman-teman seniman di sini mungkin yang secara individu punya bakat atau kemampuan lebih, kenapa akhirnya mereka meredup sendiri, karena juga mereka tidak melakukan sesuatu itu. Justru tanggung jawab seniman itu berkesenian, buat karya sekecil apapun karya itu buat aja gitu. Saya juga belum berhasil buat monolog, tapi saya sudah coba untuk buat. Memang buat sendiri itu memang agak sulit, seperti yang saya udah sering ngobrol juga sama Bang Joy. Kerja seperti itu masih sangat sulit gitu untuk kerja sendiri gitu. Memang butuh tim, tapi di segala keterbatasan lagi-lagi kita nggak boleh nyerah gitu. Ini yang terakhir ya Pak, boleh? Oke sih. Apa harapan Bapak untuk pemerintah, untuk pelaku seni, sastrawan, dan untuk kaum muda Flores Timur sendiri? Kita dari mana dulu? Dari pemerintah. Dari pemerintah aja dulu. Kalau dari pemerintah, sebenarnya dengan gaya pemerintahan yang seperti ini, saya tidak bisa berharap banyak. Minta maaf sekali lagi. Saya nggak terlalu berharap pada pemerintah. Kalau dari teman-teman sastrawannya sendiri sih, saya harap mereka lebih punya keberanian atau lebih punya niatan untuk keluar ke publik gitu. Maksudnya tidak berdiri semacam berdiri angku atau berdiri di menara-menara gading gitu. Gue sastrawan nih, jadi lu harus hormat gitu. Nggak kayak gitu, tapi lu ada di tengah-tengah masyarakat, itu akan lebih terasa gitu. Sastranya akan lebih terasa hadir ini. Kalau di anak mudanya, ya anak muda mudah-mudahan sih kalian punya alam, punya kebudayaan, punya orang-orang pintar di dalam pulau ini gitu. Belajar dari situ, jangan cuma larut misalnya dengan dunia yang ada sekarang. Jadi mati cuman di dalam gadget gitu istilahnya, nggak kenal dunia, nggak kenal apa, justru terkukung dalam game-game yang
yang malam menghabiskan waktu percuma gitu, itu kan juga hampir nilai manfaatnya hampir tidak ada gitu. Sementara misalnya maaf orang-orang datang dari luar udah mulai bangun pabrik, bangun ini, itu kan juga Kita masih masih dijajet gitu, masih diam dijajet. Sementara orang-orang udah mulai ngeruk tanah lu pelan-pelan, ngambil ini, bawa lu masih gini, itu kan tolol gitu, maksudnya itu tolol. Kebudayaan lu hilang, tanah lu hilang, alam lu hancur, tapi lu masih asik dengan dunia lu sendiri gitu. Itu kan bagian dari ini Nabobo. Misalnya teman-teman pedagang dari luar pulau ini gitu, ini bukan rasis, cuman untuk ngingetin teman-teman juga bagaimana mereka berdagang di sini, berniaga di sini. Mereka tiap tahun bisa pulang naik pesawat gitu, lu naik angkot aja kadang nggak bayar gitu. Makan di warteg aja lu speaknya habis mabok jadi lu nggak bayar. Itu kan justru memperburuk citra lu sendiri gitu di anak muda gitu. Makan di rumah makan tidak bayar gitu, speaknya lagi mabok, itu kan juga justru jadi buruk. Padahal kalian punya potensi alam, potensi tenaga, fisik, pikiran, kemampuan yang lu bisa bersaing dengan ini. Dan kita kalau misalnya orang-orang kita kalau misalnya sudah menekuni sesuatu gitu, kita mencuat di luar tuh. Siapa tuh di tingkat provinsi kah di ini, kalau misalnya tekun di kita punya daerah sendiri ini tekun, jadi kah di luar daerah? Gue yang bukan apa-apa aja orang kenalnya, misalnya beberapa kali daftar kayak ikut seminar, webinar gitu, sampai ditegur. Itu emang di Larantuka cuman boli doang seniman. Karena memang kadang akses seperti itu teman-teman tidak memanfaatkan. Kadang kita share berkali-kali juga teman-teman nggak ini. Tapi harapannya sih teman-teman mulai berani untuk ini ada sesuatu yang bisa kita jadikan. Kesenian itu bisa jadi mata pencarian lain kalau kita seriuskan. Makanya memang kesenian juga memang hari ini kesenian itu mahal, jadi nggak bisa ini. Menurut saya sih kurang pas juga. Hari ini siapa sih yang nggak butuh materi? Jadi kesenian dalam bentuk ekonomi kreatif itu juga harus sudah mulai sih. Oke Pak Buli, mungkin sebagai penutup ini bisa Pak Buli baca sebuah puisi yang Pak Buli tuliskan sendiri gitu. Ini yang kayak gini nih yang kita biasanya nggak nyiapin. Kalau tadi kita janjian suruh nyiapin, tapi kita coba aja lah ya. Kabut kota. Nelayan-nelayan kecil terhimpit pembangunan kota. Hampir tak lagi kutemukan anak-anak bermain di pantai. Pada salib di atap gereja, burung gagak menatap diam. Sesekali angin barat mengantar asin yang asing. Seperti garam dalam kehidupan, kita hanyalah masa silam bagi kenangan. Hidup berganti, nestapa panjang. Selimut kabut menutup kota. Larantuka 2021. Jerit babi di pagi hari. Bau kematian memasuki kandang babi. Lubang-lubang yang menganga menerima kenyataan meski harus berduka. Suara-suara itu tiba-tiba hening. Tak ada lagi jerit lapar di dalam kandang. Maut telah membawanya pergi. Hanya ada doa bagi kehidupan, namun kemiskinan terus mencekik. Larantuka 2021.